Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita Indonesia juga mengalami hal yang sama, khususnya pada saat peristiwa di akhir Agustus yang biasa kita sebut dengan Agustus Kelabu ataupun September Gelap. Namun alhamdulillah kita semua Indonesia mampu melewati seluruh tantangan tersebut sehingga peristiwa yang terjadi dapat segera kita atasi dan dampak serius yang terjadi bisa kita mitigasi sehingga tidak terjadi seperti di negara-negara lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja dari seluruh anggota dan tentunya juga dukungan dari seluruh masyarakat dan stakeholder serta seluruh elemen bangsa sehingga stabilitas Kamtibmas kita dapat terjaga dengan baik. Kondisi keamanan bisa kita pulihkan dan masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu sekalian, tentunya perkembangan lingkungan strategis ini memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, stabilitas keamanan, krisis pangan, kenaikan harga komoditas, krisis energi, instabilitas keamanan global, dan terganggunya masalah logistik, stagnasi GDP, dan kenaikan inflasi global. Alhamdulillah, di tengah situasi yang ada, dengan kerja keras kita semua, seluruh elemen bangsa, Indonesia bisa menjaga agar ekonomi kita tetap bertahan dan stabil. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga Indonesia berada di angka 5,04%, neraca perdagangan November 2025 surplus 2,8 miliar US dollar atau 67 bulan berturut-turut. Kemudian cadangan devisa kita di bulan November sebesar 150,1 miliar US dollar. Inflasi nasional terjaga di angka 2,72%, berada di rentang antara 1,5 sampai dengan 35%. Kemudian realisasi investasi triwulan ketiga sebesar 1.434,3 triliun atau 75,3% dari target 2025. Kemudian nilai ekspor ini juga sebesar 24,23 miliar US dollar. Nilai impor kita berada di angka 21,84 miliar US dollar. Di sisi lain, untuk menjaga agar Indonesia tetap bisa bertumbuh dan menjaga pertumbuhan ekonominya, Indonesia juga tentunya terus memainkan peran aktif di tengah berbagai tantangan global yang ada, dengan mengedepankan diplomasi untuk menjaga perdamaian dunia. 27 Mei 2025, Bapak Presiden menghadiri KTT kedua ASEAN Gulf Cooperation Council dan menyampaikan seruan solidaritas ASEAN dan negara-negara Teluk terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Kemudian ditegaskan kembali pada tanggal 23 September 2025, Bapak Presiden hadir di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York dengan menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia menghadiri KTT perdamaian di Sharm el-Sheikh, Mesir, dan di situ juga beliau menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta pentingnya menjaga perdamaian di kawasan konflik. 26 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia menghadiri KTT ke-13 ASEAN dan United States yang mendorong agar perdamaian di kawasan Timur Tengah dapat terwujud sejalan dengan upaya menjaga stabilitas kawasan. Di saat yang sama, Indonesia memperkuat posisi dan pengaruhnya melalui forum serta kerjasama internasional. 6 Januari 2025, berhasil mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS
yang artinya ini membuka akses terhadap pendanaan untuk proyek infrastruktur strategis melalui New Development Bank, sekaligus membuka akses baru terhadap pasar ekspor. Indonesia juga aktif dalam kerjasama kawasan, termasuk kehadiran Bapak Presiden di KTT APEX 2025 di Korea Selatan, yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kawasan, memperkokoh hubungan bilateral Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik, terutama dalam penguatan kerjasama ekonomi dan pengembangan teknologi. Selain itu, Indonesia juga memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi strategis dengan kunjungan ke berbagai negara, antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, India, Turki, Mesir, dan seterusnya, sehingga memperoleh komitmen investasi baru lebih dari 1.000 triliun rupiah. Kaitannya dengan Uni Eropa, yang tercatat sebagai investor terbesar kelima Indonesia, pada tahun 2024 nilai mereka mencapai 30,4 miliar USD. Pada tanggal 22 September ditandatangani perjanjian antara Indonesia dan Eropa yang membuka ruang untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa, terutama untuk komoditas sawit dan tekstil. Atas berbagai capaian tersebut, survei Economic Performance World Competitiveness Ranking menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tingkat daya saing global Indonesia menempati peringkat ke-24 dari 69 negara, serta berhasil melampaui beberapa negara maju seperti Inggris yang berada di peringkat 32, India di peringkat 27, dan Italia yang berada di peringkat 31. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lowley Institute, pengaruh diplomatik Indonesia menempati peringkat nomor 1 ASEAN dan 5 di dunia, serta negara dengan comprehensive power kedua di ASEAN dan nomor 9 di dunia dari 27 negara yang berpengaruh di Asia dan Pasifik. Tentunya berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Polri yang didukung oleh seluruh komponen bangsa, baik dalam memelihara stabilitas Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal tersebut ditunjukkan dengan survei kepercayaan publik terhadap Polri yang terus menunjukkan tren yang positif dan memperoleh pengakuan baik dari lembaga survei internasional maupun nasional. Tentunya capaian ini merupakan hasil kerja keras dan juga dukungan masyarakat, sehingga Polri dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Tingginya kepercayaan Polri ini tentunya menjadi modal yang sangat penting bagi Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kemudian juga ada hasil survei dari The Global Safety Report yang dirilis oleh Gallup tahun 2025. Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-19 dari 144 negara. Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap penegak hukum. Selain itu, dalam indikator Safe to Walk Alone at Night, sebanyak 83% responden di Indonesia menyatakan merasa aman berjalan di malam hari, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-25 dari 144 negara. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada November 2025 semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap Polri di tengah dinamika yang ada. Dalam survei tersebut, Polri masuk dalam 3 besar lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. Bahkan dalam kategori lembaga penegak hukum, Polri menempati peringkat pertama sebagai
lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 78,2%. Capaian ini tentunya menjadi dukungan motivasi dan semangat bagi institusi dan seluruh personel untuk terus bisa bekerja secara lebih profesional dan akuntabel. Tingginya kepercayaan tersebut sejalan dengan kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggal, di mana hasil survei sebanyak 85% responden menyatakan merasa aman, sementara 13,1% merasa cukup aman dan hanya sebagian kecil yang merasa tidak aman. Selain itu, 84,1% responden menyatakan percaya bahwa Polri mampu melindungi masyarakat di wilayahnya. Tentunya kehadiran personel Polri di tengah masyarakat dirasakan membawa dampak positif. Dan ini tentunya tolong menjadi catatan bagi kita untuk terus ditingkatkan, terutama dalam menekan kriminalitas, menciptakan rasa aman, serta menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Mayoritas masyarakat juga tidak merasa takut terhadap kehadiran aparat kepolisian, melainkan merasa lebih terlindungi. Kemudian hasil penilaian dari lembaga survei riset internasional dan survei nasional tersebut tentunya membuat kita untuk terus melakukan perbaikan, berbenah, dan tidak berpuas diri. Namun kita harus terus melakukan perbaikan, harus terus melakukan evaluasi, sehingga kita terus bisa meningkatkan kinerja institusi. Saya tentunya menekankan kepada seluruh personel Polri untuk terus bekerja maksimal, bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, meningkatkan kualitas kinerja di bidang tugas sejalan dengan arah transformasi Polri, baik pada bidang operasional, bidang SDM dan pendidikan latihan, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun pengawasan.